Shalom. Sekali lagi Shalom. Dan sejahtera Kristus menyertai kita semua. Kita bersyukur Tuhan memelihara kita semua yang ada di sini, maupun bapak mama, saudara yang melihat atau mengikuti dari rumah dalam segala keadaan apapun. Allah kita setia menyertai kita. Kemarin ketika saya sedang menyiapkan apa yang mau disampaikan saat ini, saya membaca di satu koran online cerita tentang seorang siswa di daerah miskin. Kemudian ketika saya lihat di TikTok, videonya ada, diceritakan ketika ada pembagian makan gratis, ya, sekarang di berbagai tempat di Indonesia dibagikan makanan-makanan gratis bagi anak-anak sekolah, anak miskin. Lalu ada orang yang mewawancarai satu anak, karena anak itu setelah dia makan, dia sisakan makanannya, lalu dibungkus kembali di kotak makan dan ditanya, kenapa tidak habiskan? Dia bilang bahwa mama saya di rumah belum makan, juga ada saudara-saudara saya belum makan, ya, saya sisakan untuk mereka. Ini jadi viral semua, jadi pembicaraan orang-orang yang biasa berkomentar di media massa, ya. Sangat viral. Di beberapa video TikTok itu muncul, orang repost tentang hal itu. Nah, dalam kaitan dengan orang-orang yang berkorban, ya, yang peduli kepada orang lain, kita melihat di Alkitab kita, ya, di Alkitab ada banyak cerita tentang hal itu, orang-orang yang berkorban. Ya, tapi sebelum saya menyampaikan tentang orang-orang yang berkorban ini, ada satu keprihatinan sebenarnya, ya, di anak-anak kita yang ketika mereka makan gitu, ya, mereka sisakan makanan gitu saja, dibuang, tidak habiskan makanannya. Atau misalnya orang tua kasih makan ini, mereka bilang saya tidak suka, saya mau yang ini gitu, ya. Sedangkan di sisi lain dari kehidupan kita ada banyak orang yang makannya susah, sampai-sampai pemerintah harus kasih makan gratis karena mereka tidak bisa makan. Pemerintah harus turun tangan. Tapi kita, ya, ini satu pelajaran bagi kita untuk kita belajar menghargai apa yang diberikan. Nah, saya kembali kepada cerita di Alkitab. Ada beberapa kisah di Alkitab tentang kisah-kisah pengorbanan orang-orang yang memberi kesan bahwa dia tidak peduli dengan apa yang dirinya sendiri demi dia menolong orang lain atau menolong bangsanya gitu. Di dalam budaya Alkitab yang budaya patriarkal itu budaya yang laki-laki punya peran utama gitu. Semuanya harus laki-laki yang di depan, gitu. Ada beberapa kisah perempuan yang mempertaruhkan dirinya demi laki-laki itu atau demi bangsanya. Misalnya kita ada banyak cerita, saya munculkan di sini ada 4 perempuan. Yang pertama adalah kisah Abigail. Mungkin ada yang pernah dengar nama perempuan nama Abigail. Abigail itu awalnya dia istri Nabal, kemudian dia menjadi istri Daud. Kenapa dia bisa jadi istri Daud? Nah, karena sikap patriotik dari Abigail ini. Ada satu cerita, Nabal ini sebenarnya dia berteman baik dengan Daud, Raja Daud. Mereka teman akrab, teman baik. Lalu satu kali Daud mendengar bahwa Nabal ini panen bulu domba. Dia punya peternakan domba yang sangat besar. Dia panen. Daud mendengar bahwa Nabal ini sedang panen bulu domba, lalu dia kirim orang untuk berikan salam kepada Nabal. Ketika mereka sampai, Nabal sedang minum mabuk. Nah, ini peringatan bagi kita yang suka minum mabuk, karena mabuk itu buat kita tidak waras lagi gitu, ya. Perkataan kita di luar lulur gitu, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nanti sadar baru kita kaget, kok bisa ya beta cerita begitu, ya. Itu karena pengaruh mabuk. Ketika salam itu sampai kepada Nabal dengan sombongnya dia bilang, Daud itu siapa? Siapa itu anak Isai? Saya tidak kenal dia. Oh, kabar itu kembali kepada Daud, dan Daud marah sekali. Sangat marahnya. Musuh Daud cuma satu, sebenarnya bukan musuh juga, tapi Daud tersinggung sekali dengan kata-kata Nabal. Hanya satu orang Nabal, tapi Daud bawa 400 pasukan pedang, hanya mau dihajar itu Nabal. Ketika cerita ini sampai kepada Abigail, istri Nabal, Abigail langsung buru-buru siapkan semua kebutuhan makan minum, dan dia potong Daud pun jalan, berhenti di tengah, di depan keretanya Daud. Dia parkir di situ, dia berhenti di situ, lalu dia menyembah Daud
dan dia memohon belas kasihan Daud supaya Nabal itu dibiarkan hidup. Kalimat yang keren dari Abigail dia bilang begini, seperti namanya begitulah orangnya. Nabal itu kalau kita bilang apa? Bebal. Bebal itu bodoh pembaik lagi. Orang bodoh masih bisa diajar, orang bebal tidak bisa diajar. Amsal bilang orang bebal itu cara ajar dia cuma satu, permalukan dia di depan orang supaya dia sadar. Nah, hati-hati kalau kita sampai di tingkat bebal. Abigail istri Nabal saja, ini seorang istri yang mengasihi suaminya, dia bilang seperti namanya begitulah orangnya. Lalu setelah Nabal sadar, besok pagi dia sadar, Abigail cerita itu peristiwa, Nabal kaget, jantung stop dan mati. Nah itu kalau mabuk itu mesti apa? Mesti pikir-pikir apa? Cara yang terbaik jangan mabuk, nanti perkataan kita di luar nurul. Kemudian kita menyesal, syukur-syukur tidak mati seperti Nabal. Langsung jantung stop ketika dia dengar cerita itu. Ya, bersyukur yang mabuk besok masih hidup. Nah, Tuhan kasih hidup artinya berhenti mabuk sudah. Jangan lanjut. Nanti tiba-tiba jantung stop di tengah jalan. Nah, kisah yang kedua adalah Deborah. Deborah ini nabiah. Dia seorang nabiah. Satu kali bangsa Israel ditekan oleh Filistin, oleh Kanaan, bangsa Kanaan. Mereka sangat menderita. Dan Israel berpikir bagaimana menyelamatkan diri. Lalu firman Tuhan datang kepada Deborah. Deborah bilang, panggil Barak, bukan Barack Obama. Ini Barak ya. Panggil Barak, pimpin Israel lawan dengan Kanaan. Tapi Barak bilang apa? Barak ini seorang laki-laki. Dia bilang kepada Deborah, kalau kamu tidak bersama-sama dengan saya tidak akan maju berperang. Entah apa alasannya Barak, tapi Deborah bilang begini, kalau saya pergi bersama-sama dengan kamu, kamu tidak dapat kehormatan di depan bangsa Israel. Ya, mungkin Barak tidak peduli soal itu, yang penting dia punya teman dengan Deborah, mereka pergi dan mereka menang. Yang ketiga, kisah tentang Ruth dan Naomi. Ruth dan Naomi itu kita tahu ceritanya, mereka dari Bethlehem pergi ke tanah Moab cari hidup di sana. Kemudian suami dari Naomi, Elimelek mati, suami dari Ruth mati. Lalu mereka kembali ke Bethlehem karena Bethlehem sudah dipulihkan oleh Tuhan, dan mereka di sana memperjuangkan tanah mereka. Mereka butuh penebus untuk menebus tanah mereka. Singkat cerita, melalui perjuangan Ruth dan Naomi, mereka dapatkan kembali tanah mereka, dan Ruth memperoleh suami namanya Boaz. Boaz melahirkan Isai, dan Isai melahirkan Daud. Nah, yang keempat, kisah tentang Esther. Esther itu nama yang diberikan kepada dia di tanah Persia, tapi nama Ibraninya adalah Hadassah. Nah, Esther ini atau Hadassah, Tuhan karuniai dia dengan kecantikan ragawi yang luar biasa. Dia sangat cantik, tetapi sebenarnya kecantikan dia itu muncul dari inner beauty-nya, kecantikan di dalamnya. Nah, kita lihat sekarang ya, naif, banyak perempuan, gadis-gadis yang merasa diri cantik, yang yakin dirinya cantik, yang juga dikatakan orang cantik. Dia sangat cantik, dikagumi, tetapi dia menjual dirinya demi materi. Kita lihat di Kupang sini banyak perempuan-perempuan siswa SMP SMA menjual diri demi HP, demi kosmetik, demi segala hal, demi untuk tampil lebih lagi, padahal mereka sudah dikaruniai Tuhan kecantikan. Minimal, mungkin orang bisa katakan dia jelek, tetapi dia punya inner beauty. Jika dia ada dalam Tuhan, dia punya inner beauty. Amsal 31 bilang, istri yang cakap, siapakah yang dapat menemukannya? Itu bukan bicara soal sekedar paras yang cantik, tapi kalau kita baca Amsal 31 ayat 10-31 bicara soal inner beauty. Dia memperjuangkan kehidupan suami dan anak-anaknya. Nah, Esther diberi Tuhan kesempatan untuk menjadi ratu penguasa dunia. Saat itu Ahasuerus, suami Esther ini, raja di Media Persia, dia menguasai 127 kerajaan yang dia jadikan provinsi-provinsi, mulai dari India sampai ke Afrika. India itu ada di Asia, Ethiopia itu ada di Afrika. Dia menguasai 2 benua. Dan Esther punya pengaruh yang sangat besar. Tetapi dengan segala kemewahan dan segala privilege, segala hal yang dia miliki, dia tetap peduli kepada bangsanya. Dia rela mati. Dia berkata satu kalimat yang sangat powerful, sangat luar biasa. If I perish, I perish. Jika saya harus mati, biarlah saya mati demi bangsa saya. Nanti kita
akan dengar bagaimana Esther mengatakan hal itu. Nah, yang kelima, ini cerita bukan perempuan, ini laki-laki, namanya David Livingstone. David Livingstone, dia hidup tahun 1813 sampai 1873. Dia seorang misionaris itu berberita Injil di daerah-daerah pedalaman. Dia seorang penjelajah dan dia dokter yang sangat berhasil dari Skotlandia. Dia berkontribusi yang sangat besar terhadap penginjilan di Afrika. Dia mendedikasikan, memberikan hidupnya sepenuhnya di Afrika. Di tahun itu tentunya sangat-sangat berat. Dia membangun pendidikan kesehatan, dia menentang perbudakan, dan dia menjelajah daerah-daerah yang belum terbuka di Afrika. Dia buat pemetaan wilayah yang saat itu bangsa Eropa, bangsa Barat belum tahu. Dia buat pemetaan semuanya. Dia sangat berhasil di sana. Lalu satu kali dia diwawancarai oleh seorang wartawan New York, Henry Stanley. Henry Stanley mendengar tentang keberhasilan David Livingstone, lalu dia wawancara. Dia bilang kepada David Livingstone begini, tentunya kamu sudah sangat berhasil. Mengapa kamu mau berkorban, mengorbankan semua yang kamu miliki demi orang-orang di Afrika? Nah, saya bacakan ini pernyataan David Livingstone. Dia bilang begini, saya tidak pernah menganggap apa yang saya lakukan sebagai pengorbanan. Saya lebih melihatnya sebagai suatu kehormatan. Saya diberi kesempatan untuk melakukan pekerjaan ini dan saya percaya itu adalah panggilan saya. Jika saya harus mengorbankan kenyamanan pribadi atau kesehatan saya, itu adalah bagian dari pelayanan yang lebih besar untuk umat manusia. Jadi David Livingstone menganggap pelayanan itu bukan pengorbanan, tetapi itu sebuah kehormatan di hadapan Tuhan dan manusia. Banyak orang stres karena dia anggap pelayanan itu pengorbanan. Sekarang saya tanya Bapak Mama semua, kalau kita berkorban, apa yang kita harapkan dari pengorbanan itu? Kalau Bapak Mama berkorban kasih uang di toko, apa yang Bapak Mama harapkan? Pengembalian sesuatu. Kita berkorban, kalau mindset kita, cara berpikir kita adalah berkorban, berarti kita menuntut sesuatu dari hasil pengorbanan itu. Sehingga ketika apa yang kita harapkan di balik pengorbanan kita tidak kita dapat, kita jadi stres dan marah. Kenapa saya hargai kamu, kamu tidak hargai saya? Saya berkorban ini untuk dapatkan sesuatu. David Livingstone berkata, pelayanan itu bukan pengorbanan, tetapi sebuah kehormatan. Kalau orang menganggap itu sebuah kehormatan, dia tidak akan menuntut lebih untuk apa yang dia dapat dari kehormatan itu. Karena memang, makanya Rasul Paulus bilang begini, saya memberitakan Injil tanpa upah, karena memberitakan Injil itu sudah jadi upah saya. Upah saya adalah beritakan Injil. Nah, Bapak semua, saudara, saya mau ingatkan begini. Tidak semua orang punya kesempatan untuk berbuat baik bagi orang lain. Tidak semua orang punya kesempatan berbuat baik bagi orang lain. Kalau kita punya kesempatan untuk berbuat baik pada orang lain, siapapun dia, suami, istri, orang tua, anak, saudara, tetangga, jemaat, siapapun, itu kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang satu saat tentunya pasti kita akan sangat mensyukuri itu. Esther dan David Livingstone mungkin tidak suka dengan apa yang mereka lakukan. Mungkin mereka tidak suka, tetapi mereka belajar mengasihi apa yang mereka tidak sukai. Dalam hidup ini yang sudah jatuh dalam dosa, dunia yang sudah jatuh dalam dosa, banyak hal terjadi di luar harapan kita, di luar kesukaan kita, di luar apa yang kita mau, di luar apa yang kita doakan. Banyak terjadi seperti itu. Kalau kita tidak belajar mengasihi itu, kita punya masalah mental yang berat. Suka tidak sama dengan kasih. Kita tidak diperintahkan untuk menyukai semua orang atau disukai semua orang, tidak. Yesus perintahkan kita apa? Kasihi semua orang. Makanya dia bilang, sekalipun orang benci kamu, kasihi dia. Sekalipun orang memusuhi kamu, doakan dia. Itulah kasih. Kasih tidak sama dengan suka. Banyak anak-anak muda, laki-laki terutama perempuan, terjebak dengan suka ini. Laki-laki menipu perempuan dengan suka sama dengan cinta. Akhirnya mereka terjebak dan jatuh dalam dosa. Kalau kita melihat sejujur-jujurnya dalam keluarga kita, suami, istri, orang tua, anak, teman, berjemaat, banyak kali yang kita tidak suka dengan orang itu. Kalau kita mau jujur, banyak sekali. Saya sering bercanda dengan teman-teman di tempat kerja. Saya bilang begini, kalau mereka suruh saya perkenalkan diri, ya katanya tak kenal maka tak sayang gitu. Lalu saya bilang,
itu peribahasa tidak lengkap. Tak kenal maka tak sayang, semakin dikenal semakin menjengkelkan. Setuju atau tidak? Semakin kenal semakin jengkel. Tapi kalau kita jengkel artinya kita tidak suka. Tapi kalau kita tidak belajar mengasihi itu, kita stres sepanjang hidup. Akhirnya depresi. Belajar mengasihi apa yang tidak kamu sukai, maka akan menikmati hidup ini. Nah, saya contohkan diri saya. Sampai puji Tuhan sampai sekarang ini tempat kerja saya itu semua bukan tempat yang saya cari. Tapi Tuhan tawarkan kepada saya melalui orang lain. Yang saya cari kasih lamaran kerja di sana sini saja tidak ada yang terima satupun. Padahal sudah janji datang saja, datang bekerja tidak diterima pun. Tapi tempat di mana yang saya tidak cari, yang saya tidak berikan lamaran, justru itulah yang menerima saya bekerja. Nah, hari ini ya kita akan belajar dari satu tema khotbah. I stand by you whatever the matter. Aku mendukungmu dalam keadaan apapun. Saya ajak kita membaca bagian firman Tuhan dari Ester 4 ayat 10 sampai 17. Ester 4 ayat 10 sampai 17, di bagian firman Tuhan ini kita akan merenungkan I stand by you whatever the matter. Aku mendukungmu apapun keadaannya. Apapun keadaannya. Ester 4 ayat 10 sampai 17. Kita akan baca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi Ester menyuruh Hathach memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya lah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, saya akan secara cepat menyampaikan konteks dari kitab Ester ini. Di dalam cerita dari Ester ini, ya, satu waktu Raja Ahasuerus, ada yang menyebut dia dengan istilah Xerxes I, raja di Persia. Dia punya ratu yang pertama sebelum dari Ester adalah namanya Wasti. Wasti ini dipecat karena tidak mau memenuhi permintaan raja untuk tampil di depan para pemimpin. Satu kali Ahasuerus bikin pesta selama ratusan hari. Bikin pesta untuk semua wilayah jajahannya. Lalu setelah pesta itu selesai, dia pesta lagi 7 hari khusus untuk orang-orang yang ada dalam Puri Susan, benteng Susan ini. Dia buat pesta. Di hari yang ke-7 ketika dia sudah puas dengan minum, ya, ini kembali kepada persoalan mabuk. Dia sudah mungkin mabuk. Lalu dia perintahkan, panggil Ratu Wasti datang menghadap, karena dia mau pertunjukan kecantikan Wasti di depan semua orang. Lalu apa ini terjadi? Wasti saat itu juga, Ratu Wasti ini sedang bikin pesta untuk dia punya perempuan-perempuan semua. Lalu dia menolak untuk datang kepada Ahasuerus. Ahasuerus marah luar biasa. Sangat marah. Tapi luar biasanya Ahasuerus ini, di tengah kemarahan dan mabuknya itu, masih ada sisi warasnya. Dia tidak segera ambil keputusan. Nah, ada orang bijak katakan begini, ketika kamu sedang emosimu sedang meluap-luap, entah itu emosi kemarahan atau emosi kesenangan, jangan ambil keputusan. Biarkan emosimu reda, normal, pakai logikamu, timbang baik-baik, berambil keputusan.
Nah, Ahasiweros tanya kepada 7 orang kepercayaannya, menurut kamu apa yang harus saya lakukan kepada Ratu Wasti? Mari kita baca Ester 1 ayat 16. Ester pasal 1 ayat 16. Firman Tuhan berkata seperti ini. Maka sembah Memukan ini salah satu orang kepercayaannya Ahasiweros. Maka sembah Memukan di hadapan raja dan para pembesar itu. Dia berkata, Wasti sang ratu bukan bersalah kepada raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah raja Ahasiweros. Apa kesalahan Wasti? Memukan bilang begini, nanti semua perempuan, semua istri di 127 wilayah jajahan Media Persia tidak akan menghormati suaminya. Karena ketika suaminya harus dihormati, mereka bilang apa? Raja saja istrinya tidak hormati. Maka Memukan menyarankan kepada Ahasiweros, buat satu perintah, semua perempuan istri harus hormati suaminya. Dan yang kedua, suami menjadi kepala keluarga. Ya, mungkin ketong sekarang jadi kepala keluarga karena perintah dari ini. Beta tidak pernah dengar habis orang pemberkatan nikah, lalu buat rapat yang pertama, memutuskan siapa kepala keluarga. Tidak pernah ada. Otomatis suami jadi kepala keluarga. Didukung lagi dengan Efesus 5 bahwa suami adalah kepala. Karena dia simbol perwakilan dari Kristus. Nah, Ahasiweros setuju dengan pendapat Memukan ini. Lalu yang ketiga, Wasti dibuang dari istana, tidak boleh menjabat sebagai permaisuri lagi. Nah, dari cerita ini Wasti dibuang, lalu dia usul yang keempat. Kita pilih buat kontes kecantikan. Mungkin ini Miss Universe pertama kali di dunia. Pemilihan Miss Universe putri, sayembara putri tercantik. Untuk nanti Ahasiweros senang dengan siapa ya dia terima itu menjadi istrinya. Dan singkat cerita, dilakukanlah seperti itu dan Ester terpilih. Yang luar biasanya Allah bekerja, seorang perempuan Yahudi, anak jajahan bisa menjadi ratu. Dan saat itu Ahasiweros juga belum tahu, sampai terjadi peristiwa di mana Haman mau bunuh, melakukan Holocaust baru ketahuan Ester adalah orang Yahudi. Tapi Ahasiweros sudah kagumi inner beauty-nya, kebijaksanaan dari Ester ini. Akhirnya singkat cerita, Ahasiweros memerintahkan kepada Mordekai dan Ester untuk membuat dekret orang Yahudi harus melawan siapapun yang membunuh dia. Gitu. Nah, ini konteksnya ya. Kenapa orang Yahudi mau dibunuh? Karena ceritanya setelah Ester jadi ratu, kemudian Ahasiweros meninggikan seorang pejabatnya namanya Haman. Haman ini gila hormat. Semua orang harus hormati dia. Kalau dia lewat dimanapun, semua orang harus tunduk hormat dengan dia. Nah, orang Yahudi itu paling tidak bisa seperti itu. Karena bagi Yahudi hanya Allah yang disembah. Mordekai di tengah-tengah mungkin ribuan manusia, dia berdiri sendiri, yang lain tunduk hormat, dia sendiri berdiri. Haman sangat tersinggung. Kalau Haman bilang, kalau hanya bunuh satu orang saya, dia tangan sone pantas. Dia mau bunuh seluruh orang Yahudi. Nah, dari situ dia buat pendekatan dengan Ahasiweros, dan Ahasiweros setuju untuk membabat habis semua orang Yahudi. Nah, dari cerita inilah sampai kepada kita punya bacaan Mordekai bernegosiasi atau berdiskusi dengan Ester bagaimana menyelamatkan orang Yahudi. Nah, dari bacaan ini beta akan secara cepat menyampaikan kepada kita 3 poin dari bacaan ini. Yang pertama bahwa masalah itu untuk diselesaikan bukan digosipkan. Fokus hidup, yang kedua, fokus hidup adalah doa syafaat dan lakukan apa yang kamu doakan. Dan yang ketiga, jika Tuhan sudah serahkan sesuatu ke dalam tangan dan kendali kita, maka tidak berbuat apa-apa sama dengan kesalahan yang fatal. Mari kita lihat yang pertama. Apa beda diskusi dan gosip? Sama-sama beromong, sama-sama seru. Bahkan kalau orang berdiskusi bisa sampai banting-banting meja, pukul-pukul meja, sampai marah-marah, sampai tunjuk-tunjuk. Itu diskusi. Apa itu diskusi? Nah, fokus dari diskusi adalah membicarakan masalah, berusaha untuk saling pahami, kasih pendapat yang ini, ujung-ujungnya adalah solusi untuk memecahkan masalah. Itu diskusi. Kita omong panjang lebar tujuannya adalah bagaimana menyelesaikan masalah. Tapi kalau gosip itu bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Gosip itu bukan juga menyelesaikan masalah tanpa solusi.
gosip itu bicara tanpa verifikasi kebenaran dan tidak ada solusi sama sekali. Sangat mungkin gosip itu tidak benar. Nah, cerita ketika Mordekai tahu tentang peristiwa ini, dia berusaha berdiskusi dengan Esther. Kira-kira solusinya apa? Dia tidak bergosip. Keadaannya sangat penting. Dia berusaha untuk hubungi Esther, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara untuk menyelamatkan? Nah, karena Esther ada di posisi strategis, mereka berharap Esther bisa buat sesuatu. Tapi dari kita punya bacaan yang tadi, kita ketemu bahwa Esther awalnya seperti menolak. Karena memang ada aturan di dalam kerajaan, kalau raja tidak panggil, siapapun datang, ujungnya mati. Hanya ada satu aturan, mati. Tidak ada gosip-gosip di situ. Sekarang di Kupang biasa jarang lihat orang, terutama nona-nona, mama-mama duduk di bawah pohon kok baca rikutu dan bergosip. Jarang ada. Mungkin semua sibuk dengan HP. Lebih baik dia gosip di HP daripada baca rikutu. Atau mungkin juga karena sampus terlalu banyak jadi tidak ada kutu lagi. Dulu paling seru kalau duduk baca rikutu dan bergosip itu bisa pagi sampai malam sampai pagi. Sangat seru. Nah, kalau Tuhan izinkan kita mengetahui satu masalah, saya menemukan minimal ada dua hal. Kalau Tuhan izinkan kita tahu tentang satu masalah apapun, mungkin yang pertama adalah berdoa dan cari solusi. Apa peran kita di dalamnya? Apa kontribusi kita? Atau yang kedua, minimal berdoa. Doakan agar masalah itu bisa diselesaikan. Nah, jadi sekali lagi, mari saya yakin kita semua saat ini duduk di sini pun atau yang di rumah dimanapun, kita punya banyak sekali masalah. Apakah kita terlibat dengan diskusi atau dengan gosip-gosip saja? Karena seru kalau kita bicara tentang orang lain. Ada seseorang, saya pernah baca satu buku tentang komunikasi, dia bilang begini, dalam ilmu komunikasi itu ada 5 tingkatan komunikasi. Tingkatan yang pertama, kita bayangkan kalau orang bertemu, walaupun kawan seakrab apapun, ketika bertemu, pertama dia akan say hello, kasih salam. Halo, apa kabar? Lalu yang kedua, setelah itu terjadi adalah dia mulai omong tentang orang lain. Nah, kadang-kadang mereka berhenti di situ, sampai digosip saja. Padahal tujuannya lain, tujuannya mau omong yang lain. Mungkin ada hal yang lebih penting, tapi dia kebanyakan berhenti di dua, bergosip, omong orang lain. Oh, lu tahu ini goblok, lu tahu ini goblok. Kenapa begini? Kenapa begitu? Omong itu sampai berjam-jam, kemudian nak pulang sudah. Yang ketiga, tahapan yang ketiga setelah omong orang lain adalah kita menyampaikan apa maksud kita punya ketemuan. Maksudnya apa? Tahap yang keempat itu adalah sampai di tataran akal budi, pengetahuan. Dia mulai sampaikan apa yang dia tahu, sampai omong sampai di situ. Nah, yang kelima itu adalah bicara dari hati ke hati. Nah, kebanyakan orang ketika dia mulai sampai dibicara dari hati ke hati, di situ pertengkaran mulai terjadi, perdebatan mulai terjadi. Bahkan orang bisa bercerai, orang bisa berpisah, orang bisa sontak kawan lain. Kalau sampai di tataran pikiran, itu biasanya masih kompak, masih jaga perasaan. Tapi kalau di hati, itu biasanya pertengkaran terjadi. Besok suka ini, besok suka ini. Nah, kalau orang tidak dewasa dengan perbedaan, dia hancur. Sebenarnya ada yang keenam. Yang keenam itu adalah bicara tanpa batas. Itu biasanya ada di suami istri atau orang yang sudah sangat dekat dan saling percaya. Nah, coba kita lihat-lihat kita punya kedekatan sampai di mana. Tingkatan komunikasi itu sampai di mana. Itu menunjukkan kedewasaan kita. Saya masuk yang kedua. Poin yang kedua adalah fokus hidup, doa syafaat dan lakukan apa yang didoakan. Apa itu doa syafaat? Doa syafaat itu artinya, syafaat artinya perantara. Perantara. Kalau kita berdoa syafaat, berarti kita berdoa bagi orang lain, bukan diri kita. Saya kasih contoh misalnya kisah tentang Abraham. Alkitab Indonesia dengan jelas memberikan judul doa syafaat Abraham untuk Sodom dan Gomora. Karena Abraham berdiri di hadapan Tuhan Allah untuk memperjuangkan nasib Sodom dan Gomora. Karena dia ingat ada keponakan Lotnya di sana. Saja kita dalam konteks kita baca Esther 4 ayat 16, lalu Esther 5 ayat 1 dan 2. Esther 4 ayat 16.
4 ayat 16 firman Tuhan berkata seperti ini. Ini perkataan Ester kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Pasal 5 ayat 1 dan 2. Ini kejadian setelah puasa 3 hari. Ester 5 ayat 1 dan 2. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah dia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengelurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Itulah doa syafaat. Kita berdiri di antara Tuhan yang kepadanya kita berdoa dan orang lain yang kepadanya kita doakan. Ester ini dalam teologi disebut sebagai tipologi dari Yesus Kristus yang berdoa syafaat bagi kita. Dalam Ibrani jelas-jelas dikatakan bahwa Yesus dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, mendoakan kita siang dan malam. Berdoa syafaat. Seberapa kita tekun berdoa syafaat, atau kita hanya peduli dengan diri kita sendiri? Berapa banyak orang tua yang tekun mendoakan anaknya? Saya sangat yakin orang tua di sini mendoakan anaknya, tapi tekun atau tidak? Atau 3 kali berdoa anak tambah jahat, sudah lupa tersalu, sudah memati-mati. Seberapa kita tekun berdoa? Berapa banyak saudara yang mendoakan saudaranya? Kakak adik, kakak berdoa untuk adik, adik berdoa untuk kakak. Berapa banyak anak yang mendoakan orang tuanya? Bahkan banyak anak-anak yang dia gosipkan orang tuanya. Dia untuk masalah dia cerita di orang lain. Dia tidak bertekun mendoakan orang tuanya. Dia sudah diselamatkan, dia sudah dibaptis, sudah lahir baru, sudah melayani di gereja, tapi dia malas berdoa untuk orang tuanya. Dia peduli pada keselamatan dirinya sendiri. Berapa banyak karyawan yang sering kritik dia punya pimpinannya, tapi tidak doakan pimpinannya. Dia jadikan pimpinan itu bahan gosip di mana-mana. Omong tentang pimpinan. Berapa banyak jemaat yang doakan pendeta dan gembalanya? Saya sangat yakin di jemaat di sini, Bapak Gembala, Ibu Rohani, tiap hari doakan Bapak Mama, doakan kita semua, doakan saudara. Tak berapa banyak dari kita yang tekun mendoakan. Paulus saja di dalam pemberitaannya dia bilang begini, doakanlah saya, doakanlah aku, supaya aku memberitakan firman Tuhan sebagaimana harus diberitakan. Kenapa banyak gereja yang pemberitaan firman Tuhannya lemah? Bisa jadi karena jemaatnya tidak mendoakan pendeta. Kalau Bapak Mama baca baik-baik kisah pasal 3 tentang Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh, itu kisah yang sangat ironis sekali. Mereka maju masuk ke bait Allah itu sangat megah, amat sangat megah. Yang mereka masuk ke bait Allah yang dibangun oleh Herodes, karena Herodes ingin ambil hati orang Yahudi, dia bangun yang sangat megah. Sangat megah bicara soal materi. Tapi ketika Yohanes dan Petrus masuk ke bait Allah bertemu dengan orang lumpuh, mereka bicara hal yang ironis. Ironisnya apa? Petrus Yohanes bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kumiliki dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalan. Saya mengatakan begini, banyak gereja yang megah materinya, tapi Yesus Kristus tidak ada di dalamnya. Coba kita bertanya, kenapa ini bicara soal kasih karunia Allah, tapi kita bertanya, kenapa di gereja jarang sekali terjadi mujizat? Jarang sekali terjadi pertobatan. Kita lihat di kota ini banyak sekali gereja megah luar biasa. Tapi pertanyaan saya, adakah Yesus Kristus di dalamnya? Di sekolah-sekolah yang tempat saya pernah pimpin, saya bilang begini, kalau orang bilang di sekolah ini guru-gurunya muda, energik, pintar, cantik, sekolah favorit, segala macam, saya bilang itu sebuah kegagalan. Tapi kalau orang masuk dan keluar dari sekolah ini dan berkata di sekolah ini ada Yesus Kristus, bagi saya itu keberhasilan. Bagaimana orang bisa katakan saya senang berteman dengan kamu karena saya melihat di dalammu ini beda dari orang lain. Saya bertobat setelah berteman dengan kamu. Saya kenal Kristus, saya jadi orang yang lebih baik berteman denganmu. Baik bukan soal etika moral saja, tapi saya mengenal apa itu kebenaran. Petrus bilang, kamu minta emas dan perak, saya tidak punya. Tapi apa yang tidak kamu minta,
Yang harusnya di dalam bait Allah ini ada Yesus Kristus orang Nazaret yang katakan di dalam namanya kamu bangkit dan berjalan. Mari kita pertanyakan dengan diri kita sendiri. Apa kita yakin Yesus ada dalam kita? Kalau kita yakin Yesus ada dalam kita, apakah orang senang dengan kita atau tidak? Kalau kita yakin Yesus ada dalam kita dan orang tidak suka dengan kita, ini bukan soal suka yang kita harus yes man dan semua orang seperti itu, bukan. Yesus itu orang salibkan dia bukan karena dia baik. Karena kebaikan Yesus kemanapun orang pergi ikut dia. Tapi orang salibkan Yesus karena dia benar dan dia mengatakan kebenaran. Apakah kita selalu katakan kebenaran sehingga orang tidak suka dengan dia? Ada seorang pendeta bilang begini. Ini kata seorang pendeta. Dia bilang begini. Kalau Injil yang kamu beritakan tidak ada orang yang menentangnya, bisa jadi itu bukan Injil. Karena ketika Injil kebenaran diberitakan, banyak orang tidak suka. Saya mau tanya dengan jujur misalnya, satu saat nih saya omong begini, lalu Tuhan kasih saya karunia bernubuat, lalu saya omong masing-masing punya dosa gitu. Bapak masing-masing mau berjalan yang beta kesan. Tiap kali ketemu yang bilang Nuni buat bikin dosa ini betul kesan, jangan tipu. Bapak jangan takut jalan yang beta. Orang yang datang kepada Yesus kritik mereka, Farisi ahli Taurat dia kritik habis-habisan. Makanya dong cari waktu salibkan Yesus. Berapa banyak dari kita yang fokus doa kita adalah kemuliaan Allah. Kita menjadi pendoa syafaat, berdiri di hadapan Allah yang kita kepadanya kita berdoa dan orang yang baginya kita perjuangkan hidupnya, keselamatannya, dan kita fokus hanya kemuliaan Tuhan. Atau kita berdoa untuk orang ini bertobat supaya lu tahu dia itu bertobat karena beta. Kalau biasa nada, senjata apa-apa. Itu orang itu bagai-bagai mah. Selalu tanya tuh, siapa yang bantu dia? Fokus kita melenceng. Yang berikut, berapa banyak orang yang berdoa di dalam doanya dia berharap Tuhan jadikan saya menjadi jawaban doa itu. Banyak orang yang berdoa, tapi dia berharap orang lain yang kerjakan itu. Saya sering dengar orang doa makan begini. Tuhan terima kasih untuk makanan minuman ini. Kami bersyukur kami bisa makan hari ini. Kami ingat ada banyak orang yang tidak bisa makan seperti yang kami dapatkan saat ini. Kami tahu Tuhan punya cara untuk menolong mereka. Lalu Tuhan jawab, Bejo tahu, lu punya cara dan lu bisa tolong dia. Nah tolong sudah. Kita berdoa, tapi berharap orang lain yang jadi jawaban doa. Tidak akan pernah bisa. Makanya yang kita doakan itu bisa jadi lambat dijawab atau lambat terjadi karena kita hanya berdoa. Hanya orang bilang lu yang jago omong saat bisa ada kerja. No action, talk only, not talk. Berdoa dan di dalam hatimu merindukan Tuhan, jadikan saya jawaban doa itu. Tolong saya untuk mengerjakan apa yang saya doakan. Nah, saya yakin kalau kita ini ratusan orang mungkin di sini, jemaat ini bahkan semua orang Kristen di NTT ini berdoa dan rindu menjadi jawaban doa itu, terjadi sesuatu. Pasti ledakan yang luar biasa. Mas ada 100 orang yang berdoa, hanya 1 orang saya yang mengerjakan jawaban doa itu. Susah begitu. Saya masuk kepada yang ketiga. Jika Tuhan sudah serahkan sesuatu ke dalam tangan dan kendali kita, maka tidak berbuat apa-apa sama dengan melakukan kesalahan yang fatal. Ada satu anak muda, dia duduk di pinggir kolam sambil baca-baca buku di pinggir kolam. Lalu tiba-tiba ada satu anak usia 3 tahun main-main di pinggir kolam, lalu terpeleset jatuh ke dalam kolam. Anak muda yang baca buku lihat, sama anak tuh mulai marah-marah. Orang tua son tahu diri, hanya bisa beranak-anak sah. Anak main di kolam, son ada yang jaga. Ini anak son bisa berenang kan 3 tahun, tenggelam dan mati. Pertanyaannya beta, ini anak muda kira-kira rasa bersalah atau tidak? Apalagi kalau dia tahu berenang, dia marah-marah sampai rasa bersalah. Secara hati nurani kita, Tuhan tahu, Tuhan taruh di hati nurani kita kesadaran untuk menolong sesama. Itu ada di hati kita. Dan minimal hati nurani itu akan mendakwa kita. Lu bisa, lu punya kesempatan, tapi lu sudah kerja. Makanya banyak orang menyesal dalam hidupnya makin berat, masa lalunya tarik dia sehingga dia tidak bisa maju ke depan karena dakwaan hati nurani itu. Banyak orang tua yang lihat perilaku anak yang buruk, dia marah, tapi dia tidak bisa buat apa-apa. Dia biarkan anaknya begitu.
Sehingga banyak orang tua yang di masa tua duduk dan menyesal karena tidak bisa buat apa-apa. Ada juga orang tua yang memanjakan anaknya sampai akhirnya dia stres sendiri karena membiarkan anak seperti itu. Gunakan otoritasmu, hai para orang tua. Mungkin kalau kita kutip pakai perkataan Mordekai, mungkin untuk itulah Tuhan titipkan anak itu kepadamu, supaya kamu gunakan otoritasmu, didik dia, otoritas sebagai orang tua. Bahkan mendukung otoritas itu, salah satu hukum di antara 10 hukum Tuhan khususkan, perintahkan anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan janjikan kepadamu. Banyak orang tua yang pakai ini ayat untuk didik, bukan didik, untuk jaga di anak. Lu harus hormati lu anak. Tapi otoritasnya tidak digunakan. Ada banyak siswa atur kembali dia pun guru. Dan guru juga begitu lemah, tidak menggunakan otoritas untuk didik siswanya. Jadi lemah. Coba mama saudara pikirkan, kenapa Kupang ini makin kacau, makin hancur? Kenapa di gereja makin berantakan? Kenapa di sekolah-sekolah makin berantakan? Orang-orang mengeluh tentang anak-anak siswa yang angkat kepala, angkat ekor di hadapan gurunya. Kotong bilang dulu, kalau guru baru angkat kayu begini, lu sudah duga makan. Tapi sekarang, lu angkat kayu sudah. Lu angkat kayu, tiba-tiba, ring, laporan masuk. Banyak orang tua pun seperti itu. Menjadi lemah, keluarga berantakan. Masalah sana-sini. Kalau kita cek baik-baik, karena yang punya otoritas tidak menggunakan otoritasnya. Kebalikan, terjadi yang terbalik. Lalu kita mulai berdoa, kita mulai pakai jurus doa syafaat. Tuhan, kami percaya Tuhan akan bekerja, Tuhan akan bergerak, Tuhan akan tolong. Lalu apa jawab Tuhan? Terus lu bikin apa di situ? Peranmu, kamu bikin apa? Bapak saudara, perhatikan ini baik-baik. Coba kita kembali kepada kisah Taman Eden. Yang makan buah itu, yang ditipu oleh iblis yang makan buah adalah Hawa. Nanti Bapak bisa mungkin pulang dari sini bisa buktikan di kronologi cerita. Waktu Hawa makan itu buah, tidak terjadi apa-apa. Betul ya? Nanti bisa buktikan. Tidak terjadi apa-apa. Tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa ketelanjangan, tidak ada lari yang bersembunyi, tidak ada. Itu terjadi setelah Hawa kasih buah itu di Adam. Dan Adam makan. Menurut tafsiran aslinya, Adam bukan makan satu, beberapa. Mungkin ya, rasa enak nih. Apa yang isi yang kasih ini pasti mantap. Dia makan. Setelah Adam makan, baru Alkitab bilang mereka takut, sadar telanjang, lari bersembunyi. Kenapa Hawa makan tidak terjadi sesuatu? Kenapa saat Adam makan baru terjadi sesuatu? Karena perintah untuk jangan makan itu buah dan otoritas kuasa untuk mengelola taman itu Allah serahkan kepada siapa? Adam. Waktu itu Hawa belum ada. Kalau kita yang punya otoritas tidak buat sesuatu, kekacauan terjadi. Jangan lalu mulai marah Tuhan. Tuhan engkau di mana? Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begini? Tuhan bilang, kau lu bikin apa di situ? Tuhan tempatkan kita, karyawan-karyawan Kristen, di lingkungan yang tidak Kristen. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk menjadi tidak Kristen, tapi garami tempat itu, terangi tempat itu. Kalau dalam satu keluarga, semua orang pemalas berdoa, pemalas beribadah, lalu kita sendiri yang paling bertekun. Pikirkan, untuk apa? Kenapa itu terjadi? Karena mau pemalas gereja, tapi sendiri kayak sok-sok rajin gereja. Nanti orang tua bilang, lu sama kayak mau nesor dari bulat-bulat. Tuhan tempatkan kita untuk buat sesuatu. Esther 4 ayat 14, Tuhan bilang begini. Ini perkataan Mordekai kepada Esther. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Kata berdiam diri dari bahasa Ibrani karas. Keras itu dia punya beberapa arti, tapi dalam konteks ini artinya begini. Keras artinya tidak berbicara, tetap tenang, menahan diri dari memberikan respon. Itu keras. Tuhan bilang melalui Mordekai kepada Esther, kalau engkau tidak berbicara, kau tetap tenang, kau menahan diri, tidak merespon apapun terhadap kekacauan yang sedang terjadi, terhadap rencana pembinasaan seluruh orang Yahudi, tetap akan ada pertolongan dari pihak lain. Itu bicara soal Allah bekerja di balik situasi itu. Walaupun Bapak membaca kitab Esther dari pasal 1 sampai terakhir tidak ada kata Allah, tidak ada kata Yahweh, tidak ada kata Tuhan.
Tapi Tuhan ada di balik semua itu. Jadi ketika mama saudara pusing bingung dengan keadaan ini, Tuhan beta harus buat apa? Beta harus buat apa? Minimal berdoa. Kalau kepadamu diberikan otoritas, lakukan sesuatu. Kalau tidak terjadi apapun, percaya Allah ada di balik itu. Mama kalau baca kitab Ester itu kitab yang koinsidental, seperti sesuatu yang kebetulan. Tapi Allah yang mengatur semua itu. Ada waktu kapan-kapan kita akan kupas kitab Ester ini, bagaimana kita menemukan seperti kebetulan yang terjadi berkali-kali. Tanggal di mana Haman putuskan untuk binasakan seluruh orang Yahudi, tanggal itu menjadi tanggal dia digantung oleh Ahasveros. Allah ada di balik semua itu. Jangan berdiam diri, lakukan sesuatu. Sekali lagi, kalau Tuhan percayakan kita dengan memberikan kita otoritas, kerjakanlah. Bapak bayangkan, ada satu orang di antara kita dipercayakan jadi kepala kantor, lalu tiap hari kita diam-diam saja, masa kantor duduk diam, tidak ada perintah apapun, itu kantor jadi apa? Hancur. Orang tua di rumah tiap hari duduk diam saja, tidak ada omong apa-apa, tidak ada didik anak-anaknya, biarkan anak berkembang gitu saja, kacau. Gunakan otoritasmu, jangan berdiam diri saja lalu salahkan Tuhan. Kita lihat ada banyak orang tua yang melahirkan anak, tentunya baik kita semua ini adalah anak dari orang tua kita. Papa mama semua yang di sini yang punya anak. Orang tua melahirkan anak sebagai anak biologis. Anak biologis artinya dilahirkan dari rahim mama kita, diperanakan melalui bapak kandungnya. Itu anak biologis. Tapi belum tentu anak itu menjadi anak ideologis. Ideologis artinya apa? Dididik, diajar. Jangan hanya kasih dia punya makan minum, hanya kasih rumah sekolah butuh uang apa beta kasih, materi butuh apa, HP, motor, mobil beta kasih, jangan. Tapi ideologis dididik. Makanya banyak anak itu menjadi anak biologis orang tuanya, tapi anak ideologis dari apa? YouTube, Twitter, TikTok, FB, Instagram, dia dididik melalui itu. Hanya orang tua bilang, kok ini anak kenapa sebegini, sama gede bapak, sama gede mama. Kita mulai bingung. Yang ketiga, dia menjadi anak biologis kita, tapi dia menjadi anak psikologis dari teman-teman sebaya. Secara jiwanya, bapak mama, orang tua itu adalah arsitek jiwa. Guru-guru adalah arsitek jiwa, bentuk jiwa anak-anak itu. Tapi anak-anak itu dibentuk jiwanya dari mana? Dari pertemanan dengan orang-orang di sekitar, di sekolah dimanapun gitu. Lalu dia jadi anak spiritual siapa? Dari roh-roh jahat yang bergentayangan di media massa, media sosial. Kita mulai stres dengan keadaan itu. Mestinya orang tua katakan kepada anak-anak itu ya, I stand by you whatever the matter. Saya akan mendampingimu, saya akan didik kamu apapun keadaannya. Sekalipun kalau saya tegur kamu seperti saya sakiti diri saya sendiri, saya harus tegur kamu untuk kebaikan. Guru-guru harus tegur siswa itu, harus dididik apapun resikonya. Seperti kata Esther, if I praise, sekalipun saya harus mati, saya mati demi mendidikmu. Dan sebenarnya Bapak Mama Saudara, kata ini yang paling tepat dikatakan oleh Yesus Kristus. I stand by you whatever the matter. Sekalipun saya mati tergantung di kayu salib, saya tetap menempuhmu, saya mengasihimu. Banyak orang tua yang salah kaprah karena dipikir kalau anak sudah dewasa, usianya sudah bertambah, dia pikirnya sudah dewasa. Padahal tidak seperti itu. Banyak anak-anak remaja saat ini, bahkan pemuda, dia terlihat dewasa itu mungkin karena penampilan, kostumnya, outfitnya. Dia terlihat dewasa karena nutrisinya makin baik. Baru-baru beta pernah bilang nih, Abaca dan kawan, kenapa ya orang tua sekarang umur 50-60 tapi kelihatan masih muda. Tapi orang tua, bayangkan 80-70 lalu kalau orang tua umur 50-60 tua sekali. Lalu dia bilang itu karena outfitnya, karena pakaiannya. Oh, bisa jadi juga. Atau juga anak-anak yang remaja pemuda terlihat dewasa karena kosmetik. Tapi sebenarnya jiwanya itu rapuh. Dia paksa diri dewasa, tapi jiwanya tidak dewasa. Makanya mereka bilang generasi Z sekarang, generasi milenial itu generasi strawberry. Strawberry itu terlihat begitu asik rasa semua makan saja. Tapi ketika disentuh dia apa? Hancur. Generasi strawberry. Nah, orang tua harus stand dengan dia gitu. Temani dia, didik dia, ajar dia gitu. Mendidik anak kadang-kadang harus tega. Ada satu pendeta dia cerita begini.
ketika dia anak itu, misalnya dia anak pegang-pegang gelas, lalu dia bilang hati-hati nanti gelas pecah. Ya ini anak sonetoy pegang sembarang akhirnya jatuh pecah. Pendeta ini buat begini. Dia marah itu anak. Lalu yang kedua dia bilang, pergi ambil sapu, ambil itu apa, sokop. Lalu disuruh dia anak, dia bilang begini, sekarang mari kotong dua sama-sama bersihkan. Kalau anak kasih tumpah air dia bilang gitu, pergi ambil pel, mari kotong dua sama-sama pel. Dia bilang, kenapa saya buat begitu? Kalau saya perintahkan dia lakukan, kesan dia adalah saya ini bos. Tapi saya bersama-sama dengan dia supaya kesalahanmu akan mengorbankan orang lain. Dan saya sebagai orang tua juga memberi teladan bagaimana membersihkan yang benar. Nah, harus tega mendidik anak, kalau tidak bisa. Nah, bagian akhir ini saya mau tampilkan ini sebuah survei ya. Sebuah survei dilakukan oleh Bilangan Research Center. Bilangan Research Center ini sebuah tim survei Kristen yang setiap tahun dia berusaha survei bagaimana perkembangan jemaat dan gereja. Dia lakukan ini survei terbaru bulan April sampai Juni tahun 2024, tahun lalu. Ini survei terbaru. Dan survei ini dia lakukan di usia 12 sampai 26 tahun. Ada 1.400 responden. Saya cepat sampaikan hasil begini. Ada 3 hasil yang saya mau bagikan pada kita semua. Yang pertama, gereja yang paling didambakan dan diperlukan oleh generasi Z, ya, generasi milenial. Gereja yang paling didambakan dan diperlukan adalah gereja sebagai perwujudan otentik dari komunitas yang hangat dan peduli. Berarti anak-anak kita, generasi Z ini butuh kepedulian. Gereja kalau peduli dengan mereka akan tekun ada di gereja itu. Ini hasil survei. Yang kedua, yang menjauhkan generasi Z dari gereja, kalau tanya, apa yang menjauhkan kamu dari gereja, dari ibadah on-site, ya, bukan online. On-site artinya seperti ini, ketemu di sini, adalah tidak ada teman di gereja, merasa dihakimi di gereja oleh orang dewasa dan ada kepura-puraan, kemunafikan. Menurut mereka, banyak orang di gereja itu munafik. Apa itu munafik? Muka nabi, pikiran kotor. Munafik. Yang dia omong tidak dia lakukan. Dia omong lain, bikin lain. Anak-anak muda pikir ini munafik sampai di gereja. Yang ketiga, Gen Z, generasi Z, generasi milenial yang memiliki sahabat atau teman di komunitas di gereja jauh lebih bertumbuh rohaninya daripada yang tidak ke gereja dan punya teman di sekolah atau komunitas. Berarti gereja memberi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan anak-anak. Makanya Bapak Gembala sering kasih motivasi ke gereja. Tapi setelah mereka ke gereja, kita harus menjadi komunitas yang peduli. Sekarang coba kita bandingkan. Awal tahun ini banyak orang bunuh diri. Anak-anak remaja bunuh diri. Kira-kira kenapa? Bisa jadi mereka tidak ketemu dengan orang yang peduli dengan mereka. Terlalu banyak tuntutan di rumah, tuntutan di sekolah. Dan tuntutan itu tidak bisa mereka penuhi. Mau cerita di siapa? Cerita di orang dihakimi. Cerita di orang digosipkan. Mereka stres, merasa seorang diri. Mau cerita di Tuhan, bagaimana caranya? Banyak orang mau bertobat, tapi tidak tahu cara jalannya ke sana untuk bertobat. Nah, kita yang sudah dipercayakan Tuhan, ketahui masalah itu, doakan, dan berharap Tuhan jadikan beta jawaban doa itu. Kalau Tuhan sudah selamatkan beta, pakai hidup beta untuk memberkati orang lain. Nah, para pemusik, singer well, silakan ke depan. Dalam bacaan kita tadi, ada diceritakan tentang Esther minta kepada Mordekai, sampaikan kepada seluruh orang Yahudi 3 hari berpuasa. Jangan makan, jangan minum siang maupun malam. 3 hari utuh-utuh doa puasa. Nah, yang uniknya Bapak-Bapak Saudara, di dalam hitungan ketika Esther bilang kepada orang-orang itu berpuasa 3 hari, itu sama dengan waktunya tanggal kematian dan kebangkitan Kristus. Tanggalnya 14 sampai 17 bulan Nisan. Kalau kita hitung, misalnya kalau kita ikuti tanggal-tanggal Jumat Agung dan Paskah, itu ada di kisaran tanggal 14 sampai 17 bulan Nisan, bulannya orang Yahudi. Nah, kalau di kita itu dia berkisar di antara akhir Maret sampai pertengahan April di tanggal itu. Dan di hari yang ketiga itu menurut Esther 5 ayat 1, Esther menghadap raja. Di hari yang ketiga itulah tanggal Yesus mati. Esther bilang, if I perish. Kalau saya harus mati, saya mati. Esther menjadi tipologi dari Yesus Kristus. Dia mempertaruhkan jabatannya. Kalau ketahuan
dia orang Yahudi pasti dia mati. Tapi dia pertaruhkan itu, apalagi nyawanya sendiri dia pertaruhkan. Sekali lagi Bapak Mama Saudara, dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, anak-anak kita, bahkan kita sendiri, suami istri, orang tua, saudara, rekan sepelayanan, kita butuh orang yang berdiri bersama-sama dengan kita. Kita tidak bisa sendiri. Tuhan tidak pernah mempercayakan kita menjadi single factor, petarung tunggal, tidak pernah. Maka Yesus pun mengutus murid-muridnya berdua-dua. Dia sendiri pun dia bilang, saya tidak sendiri, Bapa saya bersama dengan saya. Kita butuh orang. Kenapa orang pergi gantung diri? Dan mungkin kita belum pernah lihat orang gantung diri 2 orang. Tidak ada kan? Sendiri. Menunjukkan bahwa di dunia ini saya sendiri saja. Tidak ada yang peduli dengan saya. Nah, marilah kita yang tahu kebenaran, yang sudah diselamatkan, kita katakan, I stand by you whatever the matter. Saya berdiri bersama-sama dengan kamu, apapun keadaannya. Saya mendukung kamu. Dan saya sangat yakin, di gereja ini, Bapak Gembala, Ibu Rohani, semua Bapak semua punya pengalaman, berdiri di samping orang, bahkan sampai nafasnya yang terakhir. Saya bersama-sama denganmu. Nah, apalagi suami istri punya janji nikah. Till death do us part, sampai maut memisahkan kita. Dalam pertemanan pun, sadar tidak sadar, kita ingin berteman selama-lamanya. Tidak ada orang yang bilang, berteman 1 hari saya, habis itu ke tempat lain dan berpisah. Tidak ada. Dan Yesus katakan, saya tidak akan membiarkan kamu yatim piatu. Saya kembali kepada Bapa dan minta dia mengutus kepadamu Comforter, Parakletos, Roh Kudus, Roh Penghibur. Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan tahu kita tidak bisa seorang diri dunia ini. Bahkan dalam Alkitab, para janda di dalam budaya patriarkal, para janda itu Allah bela secara khusus. Karena mereka kaum yang lemah menurut budaya saat itu. Dan bahkan sampai saat ini pun Tuhan tidak menginginkan kita sendiri saja. Makanya dia berseru di kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya apa? Kita tidak pernah seorang diri. Dia sudah berseru, saya sudah mengalami kesendirian. Karena dosa-dosa itu. Kalau dosa itu akan membawa kamu sendirian, saya sudah mati demi dosa-dosa kamu. Supaya kamu tidak pernah seorang diri. Kalau Bapak Mama semua saudara saat merasa seorang diri, hati-hati. Iblis akan masuk dan membuat kamu siksa diri, bahkan bunuh diri. Ketika rasa seorang diri, percaya. Katakan kepada jiwamu, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Mari, kalau kita sudah disertai oleh Roh Kudus, kita berdoa dan kita berharap Tuhan memakai hidup kita untuk memberkati orang lain. Ingat, pelayanan itu, baik melayani suami, istri, orang tua, anak, saudara, melayani di gereja, di pekerjaan, dimanapun pelayanan yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pelayanan itu bukan pengorbanan, tetapi sebuah kehormatan di hadapan Allah yang sudah menyelamatkan kita. Seajak mari kita bangkit berdiri. Kita katakan kepada Tuhan, tiada satu pun seperti engkau Yesus, kau sahabat yang sejati.